Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan membahas salah satu kebijakan yang ada di pemerintahan saat ini yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan, yaitu program Kopdes atau Koperasi Merah Putih. Mungkin sebagian dari kita itu sudah sering mendengar istilah ini, baik dari media sosial, berita, maupun pernyataan dari para pejabat. Tapi pertanyaannya adalah mengapa program ini menjadi begitu penting? Dan apakah pembentukan ribuan koperasi benar-benar bisa menjadi solusi bagi persoalan ekonomi Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat dulu latar belakang kenapa program ini bisa muncul di kepemerintahan. Secara sederhana, Koperasi Merah Putih adalah program pemerintah yang menargetkan pembentukan koperasi di seluruh desa dan juga di seluruh kelurahan yang ada di Indonesia. Ide dasarnya adalah membangun ekonomi dari tingkat paling bawah, yaitu desa, dengan menjadikan koperasi ini sebagai pusat aktivitas ekonomi di masyarakat. Kalau kita lihat lebih luas, sebenarnya program ini muncul karena pemerintah melihat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu belum dirasakan secara merata oleh masyarakat masyarakat bawah, yaitu masyarakat desa. Banyak desa yang masih menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun. Akses modal masih sulit, distribusi hasil pertanian belum efisien, dan juga UMKM kesulitan berkembang, dan banyak masyarakat yang akhirnya bergantung pada tengkulak atau pinjaman berbunga tinggi. Salah satu contohnya adalah pinjaman online atau pinjol. Disinilah koperasi kembali diangkat untuk menjadi solusi cepat. Pemerintah berharap koperasi tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat distribusi pangan, pemasaran produk lokal, bahkan penggerak ekonomi desa secara keseluruhan. Kalau dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, tujuan ini terdengar sangat baik, namun kami sebagai mahasiswa juga harus perlu melihat bahwa tujuan yang baik belum tentu menghasilkan implementasi yang baik. Karena itu menurut kami, pembahasan mengenai Koperasi Merah Putih tidak cukup berhenti pada narasi bahwa program ini bagus atau tidak bagus. Yang jauh lebih penting adalah melihat apakah kebijakan ini benar-benar menjawab akar persoalan atau justru berpotensi menimbulkan tantangan baru. Untuk memahami hal tersebut, kita akan mulai dengan memetakan berbagai persoalan yang menjadi dasar lahirnya program ini. Untuk sesi tersebut akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kalau kita bicara tentang pembangunan ekonomi desa, sebenarnya masalahnya itu tuh bukan hanya sekedar kurangnya koperasi, tetapi permasalahannya ini tuh jauh lebih kompleks teman-teman. Nah sekarang tuh kita bagi menjadi dua permasalahannya. Nah permasalahan yang pertama ini adalah akses terhadap modal. Kita bisa melihat banyak petani, nelayan maupun pelaku UMKM yang mereka tuh sebenarnya tuh punya produk yang bagus, tetapi tuh mereka tuh kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank. Karena apa ya? Karena syarat administrasinya ini tuh cukup rumit. Yang akibatnya mereka tuh memilih meminjam kepada rentenir atau menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga yang jauh lebih rendah. Nah, permasalahan kedua itu adalah kualitas. Kualitas apa? Nah, kualitas kelembagaan koperasi itu sendiri.
Nah, di Indonesia ini tuh sebenarnya sudah memiliki ribuan koperasi sejak lama, teman-teman. Namun, faktanya tidak sedikit koperasi yang vakum, tidak aktif, bahkan hanya ada di atas kertas saja. Nah, ini nih menunjukkan bahwa persoalan utamanya itu bukan hanya jumlah koperasi, tetapi bagaimana koperasi itu tuh dikelola. Kemudian ada juga persoalan sumber daya manusia. Nah, mengelola koperasi saat ini tuh nggak cukup kalau misalnya kita tuh hanya bermodal semangat gotong royong, tapi dibutuhkan juga kemampuan dalam manajemen, administrasi, akuntansi, bahkan pemanfaatan teknologi digital. Nah, kalau SDM-nya belum siap, koperasi ini tuh akan sulit berkembang. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa masalah ekonomi desa bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan tata kelola. Kalau dikaitkan dengan teori, ada beberapa konsep yang cukup relevan. Yang pertama, itu adalah teori koperasi dari Muhammad Hatta. Menurut beliau, koperasi bukan sekedar badan usaha, tetapi bentuk kerjasama ekonomi yang dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian ada teori community empowerment yang menekankan bahwa pembangunan akan berhasil ketika masyarakat menjadi subjek, bukan hanya objek kebijakan. Jadi, masyarakat tuh bukan sekedar menerima program pemerintah, tetapi ikut mengelola dan menentukan arah pembangunan. Selain itu, ada teori good governance. Nah, teori ini nih menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas dalam menjalankan suatu kebijakan publik. Nah, menurut kami, teori good governance ini tuh menjadi sangat penting dalam konteks koperasi merah putih. Karena sebesar apapun anggaran dan sebaik apapun konsepnya, kalau tata kelolanya lemah, hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, berdasarkan teori-teori tersebut, kita bisa mulai melihat apakah implementasi koperasi merah putih itu tuh benar-benar sejalan dengan tujuan awalnya atau justru menghadapi tantangan baru. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada analisis kritis. Nah, setelah kita memahami latar belakang dan teori yang digunakan, sekarang kita masuk ke bagian analisis. Nah, menurut kelompok kami, Koperasi Merah Putih sebenarnya menunjukkan bagaimana negara mengambil peran yang cukup besar dalam mengarahkan pembangunan ekonomi. Dalam kajian hubungan internasional, pendekatan seperti ini dikenal sebagai developmental state, yaitu ketika pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tapi juga sebagai aktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembentukan institusi dan kebijakan strategis. Kalau kita lihat, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan atau subsidi kepada masyarakat. Pemerintah justru membangun sebuah kelembagaan baru yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Artinya negara ingin menciptakan sistem yang terus berjalan, bukan sekedar memberikan solusi jangka pendek. Namun di sisi lain muncul pertanyaan yang menurut kami cukup penting. Apakah pembentukan institusi baru otomatis akan menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat? Jawabannya itu menurut kami belum tentu, karena persoalan ekonomi di desa itu bukan hanya sekedar adanya koperasi. Ada faktor lain yang juga mempengaruhi, seperti kualitas sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, infrastruktur, literasi keuangan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Nah, kalau aspek-aspek itu belum siap, maka koperasi yang dibentuk beresiko menjadi organisasi administratif tanpa aktivitas ekonomi benar-benar berjalan. Nah, selain itu kami juga melihat adanya tantangan dari sisi good governance. Semakin besar skala program ini, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi. Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari beberapa banyak koperasi yang berhasil dibentuk, sementara kualitas pengelolanya justru terabaikan. Nah, menurut kami indikator keberhasilan seharusnya bukan jumlah koperasi, tetapi apakah koperasi tersebut aktif, dipercaya, mampu meningkatkan pendapatan anggotanya dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Kalau kita kaitkan dengan perspektif global, program ini juga memiliki hubungan dengan Sustainable Development Goals, khususnya tujuan tentang penetasan kemiskinan, tujuan tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta tujuan mengenai pengurangan kesenjangan sosial. Artinya secara konsep Koperasi Merah Putih sejalan dengan agenda pembangunan yang juga menjadi perhatian dunia internasional. Namun selaras dengan tujuan saja tidak cukup. Yang jauh dari yang lebih penting adalah apakah implementasinya mampu menghasilkan perubahan yang dapat diukur, karena pada akhirnya kebijakan publik akan selalu menilai dari dampak terhadap masyarakat, bukan hanya dari besarnya target yang ditetapkan pemerintah. Dari seluruh pembahasan yang kami sudah sampaikan, kelompok kami melihat bahwa Koperasi Merah Putih merupakan salah satu bentuk intervensi negara adalah membangun ekonomi dari tingkat lokal. Program ini hadir dengan tujuan yang cukup jelas, yaitu memperkuat ekonomi desa, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi. Jika dilihat dari perspektif teori, pendekatan ini memiliki dasar yang kuat. Negara memang memiliki peran penting dalam menciptakan institusi yang mampu mendorong pembangunan ekonomi. Namun, menurut kelompok kami, tantangan terbesar bukan terletak pada bagaimana koperasi itu dibentuk, melainkan koperasi tersebut dikelola secara resmi berdiri. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, transparansi, pengelolaan, penguasaan yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa empat aspek tersebut, koperasi berpotensi hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi, mampu menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Sebagai mahasiswa hubungan internasional, kami juga melihat bahwa kebijakan ekonomi domestik seperti ini adalah tidak bisa dipisahkan dari konteks global. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia, ekonomi lokal menjadi salah satu strategi untuk membangun ketahanan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya memengaruhi pembangunan desa, tetapi dapat memperkuat posisi Indonesia adalah menghadapi tantangan ekonomi global. Karena itu, posisi kelompok kami bukan hanya untuk mendukung atau menolak kebijakan ini secara mutlak. Sebaliknya, kami memandang bahwa Koperasi Merah Putih adalah sebuah kebijakan yang memiliki potensi besar, tetapi keberhasilannya tetap harus dibuktikan melalui implementasi yang kuat dan konsisten, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan yang baik bukan hanya dinilai dari seberapa ambisius perencanaannya, tetapi dari seberapa besar berapa manfaatnya berdasarkan dari masyarakatnya. Demikian yang kami sampaikan mengenai program Koperasi Merah Putih. Dengan kata lain, kebijakan yang baik bukan hanya dinilai dari seberapa ambisius perencanaannya, tetapi dari seberapa besar manfaatnya yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Demikian dari analisis yang kami sampaikan mengenai program Koperasi Merah Putih. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga pembahasan ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih kritis mengenai bagaimana kebijakan publik tidak hanya dinilai dari tujuannya, tetapi dari proses implementasi dan dampaknya bagi masyarakat. Terima kasih.